Mujahid-mujahidah, apakah yang akan terjadi jika ikan ini kita biarkan lama hidup di daratan? Apakah ia bisa bertahan hidup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Eviana di pembelajaran tema 5 subtema 1, yaitu tentang komponen ekosistem. Baik mujahid-mujahidah, hari ini Ustazah sedang bersama dengan dua teman Ustazah. Di sini kita sedang bersama Kakak Asma dengan Kak Ardi. Baik, kita akan berbincang sedikit dengan mereka mengenai asal mereka dan suku mereka. Kakak Asma bisa memperkenalkan dirinya? Ya, perkenalkan, nama saya Asmawati. Saya berasal dari Takalar, Sulawesi Selatan, dan suku saya adalah suku Makassar. Oke, ini Kakak Asma, dia berasal dari Makassar dan sukunya adalah suku Makassar. Selanjutnya kita akan berbincang dengan Kakak Ardi. Ayo Kakak Ardi, bisa berbincang? Bisa. Silakan perkenalkan asalnya dengan sukunya. Terima kasih. Ayo. Baik, perkenalkan, nama saya Hardiansyah. Suku saya Toli-Toli, asal saya dari Sulawesi Tengah, Kabupaten Toli-Toli. Oke, baik. Itu tadi Kakak Ardi, dia berasal dari Toli-Toli dengan suku Toli-Toli. Oke, terima kasih untuk Kakak Asma dengan Kakak Ardi. Syukron. Baik, mujahid-mujahidah, tadi kita sudah berkenalan dengan dua teman Ustazah. Nah, di situ tadi ada dua suku yang berbeda, suku Makassar dengan suku Toli-Toli. Perbedaan yang ada di antara mereka itu tidak boleh menjadi halangan untuk hidup saling berdampingan dan menjalin kehidupan yang serasi dalam persatuan dan kesatuan. Nah, mujahid-mujahidah, apa sebenarnya persatuan dan kesatuan itu? Nah, persatuan dan kesatuan memiliki makna bersatunya berbagai macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan itu bisa diibaratkan sebagai rantai yang terdiri atas beberapa cincin yang saling kait-mengait. Rantai akan kuat jika cincin-cincin tersebut bersatu dengan kokoh. Namun, jika salah satu saja dari cincin tersebut lepas, maka rantai akan menjadi putus. Baik, mujahid-mujahidah, kita akan membahas mengenai ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem merupakan hubungan saling mempengaruhi atau timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ustazah sekarang sedang berada di salah satu sungai. Di sini Ustazah sedang melihat ada satu ekor ikan yang sedang berenang di sela-sela batu. Kita akan menguraikan mana yang termasuk komponen biotik dan komponen abiotik di sungai ini. Komponen abiotik dari sungai ini yaitu yang pertama ada ikan. Kemudian yang kedua ada rumput, dan komponen abiotiknya terdiri dari air dan tanah. Baik, selanjutnya kita akan menguraikan mengenai jenis-jenis ekosistem. Jenis ekosistem itu terdiri dari dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Apa itu ekosistem alami? Ekosistem alami yaitu ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa adanya pengaruh atau campur tangan dari makhluk hidup. Misalnya ekosistem gurun pasir dan ekosistem gurun tropis. Selanjutnya ekosistem buatan. Ekosistem buatan itu merupakan suatu ekosistem yang memang sengaja dibuat oleh makhluk hidup atau sengaja dibuat oleh manusia. Misalnya kolam, waduk, sawah, dan kebun. Mujahid-mujahidah, yang akan kita bahas selanjutnya yaitu penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi yang pertama, hewan herbivora. Hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan adalah hewan yang di dalam golongan ini menjadikan bagian tumbuhan mulai dari daun, batang, hingga ranting sebagai bahan makanan dan sumber energinya. Kemudian, hewan ini dapat dikenali dengan bentuk giginya yang memiliki dua jenis gigi, yaitu gigi seri untuk memotong dan gigi geraham untuk menghaluskan makanan. Jenis hewan selanjutnya yaitu hewan karnivora atau
hewan pemakan daging. Ciri khusus dari hewan ini adalah adanya gigi taring yang kuat dan tajam. Contohnya singa, macan, dan serigala. Kemudian hewan selanjutnya adalah hewan omnivora atau hewan pemakan daging dan juga pemakan tumbuhan atau biasa dikenal dengan hewan pemakan segalanya. Ciri-ciri yang dimiliki oleh hewan ini yaitu memiliki susunan gigi yang terdiri dari gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham yang secara lengkap. Kemudian hewan terakhir yaitu hewan insektivora atau hewan pemakan serangga. Hewan dalam golongan ini menjadikan serangga baik dalam bentuk telur, ulat, kepompong, hingga imago sebagai bahan makanannya. Contohnya amfibi, reptil, dan aves. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai kenampakan alam di wilayah Indonesia. Yang pertama, kenampakan alam wilayah daratan. Indonesia mempunyai banyak sekali pulau. Itulah sebabnya mengapa Indonesia dikatakan sebagai negara kepulauan. Kenampakan alam wilayah daratan Indonesia terdiri dari yang pertama, dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan daerah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi dapat dimanfaatkan untuk menanam sayur dan buah-buahan. Contoh dataran tinggi yang ada di Papua ini yaitu dataran tinggi Wamena. Kemudian selanjutnya dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian dari dataran yang datar dengan ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah adalah wilayah yang ideal untuk membangun pemukiman dan berbagai fasilitas umum. Selanjutnya yaitu pegunungan. Pegunungan merupakan bagian dari daratan yang bergunung-gunung dengan ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Sangat cocok dimanfaatkan untuk menanam sayur dan buah-buahan. Salah satu contoh pegunungan yang ada di Papua yaitu Pegunungan Arfak di Papua Barat. Selanjutnya gunung. Gunung merupakan bukit besar dan tinggi dengan ketinggian di atas 600 meter di atas permukaan laut. Gunung terdiri atas gunung berapi atau gunung aktif dan gunung tidak berapi atau gunung mati. Contohnya, gunung tertinggi di Indonesia yaitu Puncak Jayawijaya dengan ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya, pantai. Pantai adalah bagian daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Kemudian tanjung. Tanjung adalah sebutan untuk bagian dari wilayah daratan yang berbentuk memanjang dan menjorok ke wilayah lautan. Dan yang terakhir yaitu teluk. Teluk adalah wilayah perairan yang menjorok ke arah daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kenampakan alam wilayah perairan. Indonesia juga kaya akan wilayah perairan. Bahkan, wilayah laut yang dimiliki oleh Indonesia lebih luas daripada wilayah daratan. Kenampakan alam wilayah daratan Indonesia yang terdiri dari sungai. Sungai adalah aliran air yang besar di wilayah daratan. Sungai mengalir dari lembah menuju laut, danau, dan rawa. Kemudian laut. Laut merupakan bagian terluas dari wilayah negara Indonesia. Laut mempunyai ciri-ciri airnya terasa asin. Selanjutnya ada selat. Selat adalah laut sempit yang menghubungkan dua pulau atau lebih. Karena memiliki banyak pulau sehingga Indonesia juga mempunyai banyak selat. Yang terakhir, danau. Danau merupakan cekungan yang berisi air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Salah satu contoh danau yang ada di Papua itu ialah Danau Love yang ada di Jayapura. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas mengenai tangga nada. Apa sebenarnya tangga nada itu? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara bertingkat atau berjenjang. Antara nada-nada tersebut terdapat jarak tertentu. Ada yang jaraknya setengah, 1, 1,5, dan 2. Tangga nada terdiri dari yang pertama, tangga nada diatonis, yaitu tangga nada yang terdiri dari 7 buah nada dan menggunakan 2 macam jarak nada.
yaitu jarak 1 dan jarak setengah. Tangga nada dianotis terdiri atas 2, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Silahkan simak contoh tangga nada berikut ini. Yang pertama, Kakak Farid akan mencontohkan nada mayor. Baik, itulah nada mayor. Yang kedua, Kakak Farid akan mencontohkan nada minor. Baik, itulah tadi nada minor. Kemudian selanjutnya yaitu tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis yaitu tangga nada yang menggunakan 5 nada pokok. Penta yang artinya 5 dan tun yang artinya nada dengan jarak yang berbeda-beda. Tangga nada pentatonis terdiri dari 2 tangga nada, yaitu tangga nada slendro dan tanda nada pelok. Kemudian yang selanjutnya tangga nada kromatis, yaitu tangga nada yang menggunakan 12 macam nada dan semuanya berjarak setengah. Dengan adanya berbagai kenampakan alam yang terbentuk di sekitar kita, serta berbagai komponen yang tersusun di dalamnya, maka kita harus menjaga dan merawat serta melestarikannya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Toha ayat 53 yang artinya, Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengannya air hujan itu berjenis-jenis aneka ragam tumbuhan. Baik mujahid-mujahidah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.